Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru dikaruniakan kepada kami. Kau berkati kami, limpahkan hikmat, sukacita, dan kekuatan dalam melakukan banyak aktivitas sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan di dalam hati kami, dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami hari demi hari, agar kami didapati menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara, Sobat Messenger, diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. LAI berikan judul di sana, Allah adalah satu-satunya penebus. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, kau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, kau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, adalah MRI. MRI. MRI singkatan dari Magnetic Resonance Imaging, yaitu satu teknik pemindaian radiologi yang menggunakan magnet, gelombang radio, dan juga komputer untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Jadi ketika MRI ini digunakan, setiap kita yang sakit, maka kita akan mendapatkan gambar struktur tubuh kita, dan di mana letak sakit penyakit itu akan mudah ditemukan. Nah, mesin MRI ini berbentuk seperti tabung yang sangat besar, dan kemudian dikelilingi oleh magnet melingkar yang besar pula untuk mendapatkan gambaran struktur tubuh kita. Jadi seorang pasien itu akan ditempatkan di tempat tidur, kemudian dimasukkan ke dalam tabung besar MRI ini untuk mendapatkan gambar struktur tubuh, dan kemudian didapatkan
di mana letak sakit penyakit yang diderita oleh mereka yang memeriksakan diri. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kebanyakan pasien ketika mereka dimasukkan ke dalam mesin MRI ini, mereka semua mengalami rasa khawatir dan takut. Ya, karena kita dimasukkan ke dalam sebuah lubang besar. Dan ketika kita masuk di sana, sunyi, sepi, tidak ada siapa-siapa. Dingin. Kita hanya dapat mendengar suara-suara mesin. Kita harus tinggal beberapa waktu di tabung mesin MRI ini. Rasa takut, rasa khawatir itu ada menyergap. Bagaimana ya kalau tiba-tiba listrik mati? Apa yang terjadi ketika saya ada di dalam mesin tabung yang tertutup seperti itu? Atau kemudian kita juga berpikir, apakah aku akan mendapati bahwa aku menderita sakit yang sangat kronis, sakit yang sangat parah? Ada banyak ketakutan ketika kita kemudian menjalani pemeriksaan di dalam mesin tabung MRI. Kita seperti melalui sebuah lorong kematian. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesaya memberitakan kepada bangsa Israel, kaum Yehuda, ketika mereka ada di dalam pembuangan, ketika mereka ada di kerajaan Babel, sebagai bangsa jajahan, sebagai seorang budak, bangsa yang sangat dihina karena kekalahan mereka. Yesaya mengingatkan kembali. 2 kali dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan, jangan takut. Ketika bangsa Israel, kaum Yehuda ini ada di dalam penjajahan, hidup terhina, dibuang dari tanah perjanjian, dan tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Mereka tidak memiliki negara, tidak memiliki tanah, tetapi Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau di dalam masa-masa penderitaan yang dialami oleh kaum Yehuda, bangsa Israel. Dikatakan bahwa aku selalu menyertai engkau. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Penyertaan Allah itu ada di tengah berbagai situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka takut karena mereka ada di dalam masa-masa yang sangat berat. Sama seperti ketika kita ada di dalam tabung MRI itu. Ada rasa takut, rasa khawatir tentang masa depan kehidupan kita. Tapi Tuhan Allah berjanji, aku akan menyertai engkau melalui berbagai kesulitan yang dialami. Seorang pasien ketika mereka dirawat dalam tabung MRI untuk mendapatkan gambaran struktur tubuh, tidak selama-lamanya ada di dalam tabung mesin MRI. Ada saatnya kemudian mereka keluar dan mendapatkan hasil untuk pemulihan kesehatan mereka. Ketika mereka sedang takut dan khawatir di dalam mesin tabung MRI itu, ada tenaga medis
yang memantau. Ada dokter yang mengawasi dan melihat. Demikian juga dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Tuhan Allah di dalam kitab Yosua dan kitab Ibrani dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah mengabaikan engkau. Yang kedua yang Tuhan Allah janjikan ketika dia berkata, jangan takut kepada bangsa Israel, kaum Yehuda. Dikatakan di sana, di dalam ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghibur engkau dari barat. Bangsa Israel yang dibuang dari tanah perjanjian Allah ke negeri Babel, ke banyak bangsa-bangsa yang lain. Tapi satu kali saat, kemudian mereka dipersatukan kembali. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Janji Allah itu ya dan amin. Tidak akan pernah dilupakan, diingkari. Allah menyertai bangsa Israel di tengah masa penderitaan pembuangan. Satu kali saat kemudian mereka dibawa kembali ke Yerusalem. Bahkan mereka juga membangun bait Allah yang sudah hancur reruntuhan itu. Mereka juga mulai membangun tembok Yerusalem yang runtuh itu. Dan Tuhan Allah bekerja di sana menyatukan kembali segala umat pilihan Allah untuk bersama-sama membangun bangsa Israel yang kuat. Demikian juga setiap kita pasien yang kemudian harus menjalani pemeriksaan melalui MRI. Ketika kita sudah masuk ke dalam tabung, didapatkan gambaran struktur tubuh kita. Ketika kita keluar, sudah ada hasil yang menunjukkan di mana letak sakit penyakit kita. Bahkan mungkin bisa diketahui seberapa parahnya penyakit yang kita alami. Sehingga dokter dapat memberikan perawatan, pengobatan, pemulihan yang tepat. Demikian juga dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Masa-masa sulit yang kita alami, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Paulus mengingatkan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan ketika kita mengalami pencobaan, Allah akan berikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan Allah menyertai kita. Dan kita diajar untuk melihat apa kelemahan diri kita, apa kekurangan diri kita, dan meminta pertolongan, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, untuk kita sanggup melalui berbagai rupa pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mari kita lihat kembali dalam kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Mungkin kita seperti seorang pasien yang ditempatkan di tempat tidur dan dimasukkan ke dalam mesin tabung MRI. Rasa takut, rasa khawatir akan hari depan kita, masa depan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah takut, aku selalu menyertai engkau, demikian firman Tuhan
yang kita baca, kita renungkan hari ini. Dalam banyak perkara, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu memberikan kebaikan demi kebaikan. Jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita mengambil bagian kebenaran firman Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Ketika bangsa Israel, kaum Yehuda itu kembali disadarkan untuk beribadah kepada Allah dan melakukan kehendak Tuhan, ada pemulihan. Mereka boleh kembali ke Yerusalem. Mereka dapat membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah. Ketika mereka terus melihat kepada Tuhan Allah. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita bergumul, rasa khawatir dan takut, janganlah itu kemudian membuat kita berpaling dari Allah, tetapi terus berfokus kepada Allah, mencari kebenarannya, melakukan kebenarannya, dan Tuhan Allah memulihkan kita. Janganlah takut. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami sadar dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami diperhadapkan dengan berupa-rupa pergumulan, tantangan, kesulitan, penderitaan. Bahkan kami seakan-akan seperti seorang pasien yang sakit, yang kemudian masuk ke dalam tabung mesin MRI sendiri, dan rasa khawatir, takut akan hari depan. Tapi sungguh firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku selalu menyertai engkau. Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kami. Akan berikan pemulihan demi pemulihan ketika kami terus berfokus kepada Tuhan Allah dan melakukan kebenarannya. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dalam berbagai kesulitan, baik di dalam keluarga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, relasi-relasi dengan orang-orang yang kami kasihi, bahkan masa depan kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan hikmat, jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya dengan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa bagi sahabat saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan, dan berikan hati yang gembira, karena itu akan memulihkan, menyehatkan tubuh kami yang lemah. Bagi kami yang berduka dan kesepian, sungguh penghiburan yang sejati melalui puji-pujian rohani, firman Tuhan dan doa, boleh meneguhkan iman kami untuk melangkah di hari-hari depan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati untuk setiap anggota keluarga kami. Sungguh Engkau yang memahami, mengerti. Berdoa khususnya untuk anak-anak kami yang harus memasuki jenjang pendidikan yang baru. Sungguh Tuhan, Engkau yang buka dan berikan rancangan-Mu, di mana anak-anak kami, cucu-cucu kami memasuki jenjang pendidikan yang baru. Sungguh kami mau taat kepada pimpinan Tuhan. Meski acap kali tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami percaya rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam berbagai rupa-rupa pelayanan, khususnya kepada keluarga-keluarga dalam jemaat. Engkau berkati hingga setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, yang diajarkan, sungguh meneguhkan setiap anggota keluarga, mempercayakan Yesus sebagai nahkoda dalam rumah tangga, yang mengikat kasih setiap anggota keluarga, menjalani berbagai tantangan bersama-sama. Kami serahkan untuk setiap hamba Tuhan
majelis pengurus gereja dalam membina, menggembalakan keluarga demi keluarga dalam jemaat. Tuhan memberikan pertolongan setiap pengajaran firman Tuhan. Sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga anak-anak Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Engkau berkati setiap kurikulum, sarana prasarana, para guru yang mengajar, dan juga setiap proses pembelajaran semua dapat berjalan dengan baik. Sungguh kami tidak saja memberikan pertumbuhan intelektual, pengetahuan, keterampilan, tetapi juga kehidupan rohani, bahkan pengenalan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki satu etika moral yang penuh kasih kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama, dan kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati setiap pemangku tanggung jawab dalam bidang pendidikan di Indonesia ini. Tuhan berkati untuk Menteri Pendidikan, sehingga dalam setiap keputusan yang diambil, sungguh generasi Indonesia yang baik, yang benar, yang penuh kasih, boleh dibentuk melalui berbagai tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, yang kuat dalam melalui berbagai rupa-rupa pergumulan, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat Messenger, firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku selalu menyertai engkau. Apapun dalam keadaan kita, kondisi, situasi kita, bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun, ada rasa khawatir, rasa takut, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita dan memberikan pemulihan, penghiburan, kebaikan bagi kita yang terus berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.